Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Astuti, dosen program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan beberapa informasi terkait mata kuliah media pembelajaran yang merupakan mata kuliah wajib program studi Teknologi Pendidikan yang akan saya praktikkan dalam video pengajaran ini. Video ini dibuat untuk memberikan gambaran pada pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah media pembelajaran sudah menggunakan kurikulum terbaru yaitu Outcome Based Education atau kita sering mengenalnya sebagai OBE dengan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. 1. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan latar. Kemudian yang kedua, menguasai konsep umum dan pengetahuan operasional, penilaian dan evaluasi di bidang teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang keempat, mengkaji, implementasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau karya. Kemudian yang terakhir, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi yang dapat digunakan dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Dan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 1. Mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, prinsip, dan klarifikasi media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan, memilih, merancang media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi dan non-teknologi secara kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi kualitas media pembelajaran dengan instrumen yang telah dibuat. Pertemuannya ada 16 kali pertemuan dengan 7 pekan pertemuan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS dengan rubrik penilaian 1, keaktifan di kelas 20%, project 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Dalam mata kuliah media pembelajaran, sistem pembelajaran menggunakan flip classroom yang menggunakan dua model, sinkronus dan asinkronus. Pada model sinkronus dilaksanakan pada semua materi termasuk penugasan, diskusi, kuis, dan lainnya. Kemudian, materi dan penugasan tersebut disampaikan pada halaman LMS di UNES yang kita sebut dengan Elena dan juga pada Google Classroom dengan tampilan masing-masing seperti ini. Selanjutnya, untuk pembelajaran sinkronus dilaksanakan tatap muka baik daring maupun luring. Model ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran tersebut. Untuk pembelajaran daring menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian untuk pembelajaran luring dilaksanakan di ruang kelas yang terjadwalkan. Materi yang akan saya sampaikan di kelas ini yaitu terkait dengan analisis kebutuhan media pembelajaran dengan referensi sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya akan menampilkan video pengajaran berikut ini. Selamat menikmati. Oke, saya buka dulu untuk pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam mata pelajaran media pembelajaran di pertemuan keempat. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita memohon ridho dan memohon keberkahan apa yang sedang kita lakukan. Saya pimpin doanya, silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Selesai. Oke, saya cek dulu kehadirannya hari ini. Ada yang tidak berangkat? Tidak ada ya, masuk semua ya. Oke, semuanya sudah masuk. Alhamdulillah, berarti semangatnya pun terjaga gitu ya untuk mengikuti perkuliahan kita secara full di dalam kelas. Adik-adik ada yang masih ingat di minggu kemarin kita membahas pertemuan terkait dengan apa di pertemuan minggu ketiga kemarin? Oke, jenis-jenis media pembelajaran. Ada yang masih ingat enggak jenis-jenis dari media pembelajaran? Saya, Bu. Silakan Mas Prian. Oke. Jadi di pertemuan kemarin jenis-jenis media pembelajaran itu ada 3, Ibu. Ada audio, visual, dan juga audio visual. Dimulai dari audio dulu, yaitu media yang memang menggunakan suara, menggunakan musik. Misalnya ada audiobook, kemudian ada radio pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kalau visual itu yang memang terlihat. Misal nih, nyatanya ini ada slide presentasi, kemudian ada buku, modul, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu audio visual, yaitu yang menggunakan audio dan juga visual. Misalnya media animasi yang mana di situ ada visualnya dan juga ada audionya. Seperti itu, Bu. Oke, betul. Betul sama ya dengan apa yang kemarin kita ajarkan, kemudian apa yang diingat sama kita semua. Oke, hari ini berarti setelah kemarin kita mengetahui jenis-jenis media pembelajaran baik secara audio, visual maupun audiovisual serta jenis-jenis media pembelajaran yang lain, ada media pembelajaran non digital maupun digital seperti itu. Kita hari ini melangkah ke kegiatan berikutnya. Apa itu? Yaitu melakukan analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk itu maka kita harus tahu apa yang perlu dianalisis dalam suatu media pembelajaran. Secara keseluruhan, sebuah media itu fungsinya adalah untuk mentransfer atau memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Media itu digunakan untuk membantu guru dalam penyampaian pesan suatu pembelajaran. Jadi intinya dalam suatu media itu harapannya adalah memudahkan guru, meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga pembelajarannya lebih bisa tercapai secara efektif dan efisien. Tetapi ada nggak pertanyaan seperti ini? Sebelum kita membuat media pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Bisa nggak media yang kita buat itu malah menjerumuskan atau membingungkan mahasiswa? Bisa. Atau media yang kita buat itu malah tidak pas, atau kita membuat sebuah media interaktif, media berbasis digital, padahal sekolahnya tidak punya sarana prasarana penunjang tersebut. Bisa jadi enggak? Bisa. Maka sebelum kita ke sana, alangkah sebaiknya kita melakukan yang namanya analisis kebutuhan. Kebutuhan media seperti apa yang harus kita kembangkan. Nah, analisis kebutuhan itu adalah kegiatan suatu yang sistematik di mana kita akan mengembangkan suatu media sesuai dengan kebutuhan dan problem dari pembelajaran itu sendiri. Jadi, misalnya saya punya satuan pendidikan di sini, saya punya satuan pendidikan di sana. Akan sangat berbeda kebutuhan masing-masing medianya. Maka dalam proses kita mengembangkan suatu media, kita harus mengenal yang namanya analisis kebutuhan. Tujuannya apa? Satu, agar media yang kita kembangkan itu sesuai dengan mata pelajaran yang memang membutuhkan pengembangan media tersebut. Yang kedua, tujuan yang lain adalah agar media ini bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, kemudian sesuai dengan indikator pembelajaran yang dibutuhkan. Sehingga nanti media yang kita buat itu bisa menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada. Tidak selesai dari situ. Apalagi yang perlu kita buat? Sesuaikan karakteristik media pembelajaran itu sesuai dengan peserta didik atau pengguna media kita. Jadi, kita bisa menyimpulkan apa? Tujuan pembelajaran itu atau tujuan media pembelajaran itu harus saling ekuivalen atau harus sama. Tujuannya seperti apa? Sehingga kita pengembang media itu harus mengembangkan media yang seperti apa? Boleh enggak, Bu, nanti kita mengembangkan media visual? Boleh tidak? Boleh. Hal itu kenapa? Disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar dari peserta
didik. Nah, itu salah satu tujuan dari analisis kebutuhan. Tahap yang pertama di dalam analisis kebutuhan itu yaitu satu, identifikasi masalah. Apa masalah yang terjadi di dalam satuan pendidikan tersebut atau di dalam kelas itu? Apa sebenarnya masalah yang terjadi? Bisa saya kasih contoh seperti ini. Di dalam suatu sekolah itu ada media yang kurang begitu diminati oleh peserta didik. Contohnya gampang, misalnya gini, kita berkunjung ke sekolah, kemudian ada tidak media yang disenangi siswa. Maka yang pertama dilakukan adalah melakukan identifikasi awal, penentuan masalah apa yang ada di dalam satuan pembelajaran tersebut. Misalnya ada beberapa contoh masalah. Satu, masalah terkait dengan hasil belajar paling rendah. Kenapa bisa ada hasil belajar paling rendah di satuan pendidikan tersebut atau di kelas itu? Kenapa? Apakah setiap mata pelajaran itu sudah punya medianya, sudah punya alat bantu edukasinya atau belum? Dicari, oh ternyata ada identifikasi masalah di pelajaran IPS misalnya, IPA misalnya, matematika misalnya, nanti sesuai dengan temuan kita di lapangan. Kemudian di dalam identifikasi ini mencari gap. Gap itu adalah kesenjangan. Di mana terjadi kesenjangan, misalnya KKM-nya harusnya nilainya 70. Anak-anak di bawah KKM, berarti di situ ada gap penilaian antara KKM dan juga hasil belajar siswa. Ini yang harus kita dalami. Jadi ketika kita melakukan analisis kebutuhan pertama, itu adalah mencari gap atau masalah yang ada yang harus kita pecahkan dengan bantuan media. Itu seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke. Selanjutnya kita melakukan analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum apa yang dipakai. Setelah itu kita dapat nih, tadi ada yang belajar sejarah, susah karena harus menghitung lini masa yang mundur gitu ya. Belum lagi nanti perang di kota-kota yang sama, di kota-kota yang beda, di waktu yang sama, siapa pahlawannya dan sebagainya. Maka kita harus melihat dalam tentuan capaian pembelajaran dan kompetensi dasar, kemana tujuan dari pembelajaran sejarah itu. Sehingga nanti ketika kita mau membuatkan media, kalau tadi sejarah tujuannya adalah untuk mengetahui perjuangan atau pergerakan nasional di Indonesia, maka yang perlu kita buat adalah dengan media seperti apa gitu. Paham kira-kira ya? Media seperti apa yang bisa menceritakan lini masa seperti itu? Ada yang paham? Ada yang tahu? Animasi boleh. Film dokumenter bisa. Kemudian setelah itu, setelah kita mempelajari analisis tujuan pembelajaran, selanjutnya kita harus menganalisis peserta didik. Karena apa? Karena setiap peserta didik itu punya yang namanya karakter pembelajaran yang berbeda. Contoh, saya waktu sekolah dasar suka warna hijau terang, kemudian warna-warna yang sangat mencolok gitu ya. Dulu kalau saya sekolah dasar itu warna tuh di baju gitu ya, itu pasti yang kuning, hijau, biru gitu ya. Kemudian menginjak usia remaja atau SMP itu mulai warna-warna pastel, mulai warna soft. Kemudian menginjak lagi usia SMA, akhir dari usia remaja itu nanti warnanya itu abu-abu. Mungkin bisa dipastikan hampir semuanya warna itu hitam bajunya, abu-abu. Walaupun cewek nih pasti akan pemilihan dominasi warnanya pun navy, grey di situ ya. Nah, itu mempengaruhi bagaimana kita mendesain media pembelajaran, karakteristik peserta belajar. Kita ketika mengembangkan suatu media itu harus disesuaikan dengan kecintaan si peserta didik, bukan kecintaan dari si pengembang. Disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Maka kecenderungan gaya belajar pun masuk dalam analisis peserta didik. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, setelah analisis peserta didik, kita mengenal yang namanya analisis materi. Dari materi-materi itu, ada sesuatu materi yang abstrak, ada sesuatu materi yang bentuknya tadi sesuatu yang sudah lampau. Maka di dalam pengembangannya kita harus menganalisis itu. Materi-materi apa yang setidaknya atau seperlunya dibuatkan suatu media pembelajaran. Karena tidak dalam satu materi matematika gitu, tidak ada beberapa materi yang memang mudah dicerna, ada beberapa materi yang susah
cerna. Nah, kalau IPA misalnya sesuatu yang abstrak, kita disuruh mengamati suatu atom, bisa atau tidak? Makanya kita perlu yang namanya media pembelajaran. Tujuannya media ini adalah sesuatu yang abstrak itu menjadi nyata, sesuatu yang berbahaya itu bisa kita amati dengan aman. Maka di dalam materi-materi ini kita bisa menentukan materi mana yang perlu di dalam bentuknya suatu media. Setelah itu, kita juga bisa concern di sini materi di mana anak-anak itu punya nilai rata-rata terendah. Itu atau ada gap penilaian. Yang ketiga, di mana materi itu susah diajarkan oleh guru karena kurang atau alat bantu di sekolah itu sedikit. Nah, itu salah satu kriteria kenapa materi itu dipilih dalam analisis materi. Kemudian selanjutnya setelah kita ada analisis materi, kita ada yang namanya analisis sarana dan prasarana. Bagaimana? Kok perlu Bu menganalisis sarana prasarana? Perlu. Kenapa tidak? Coba kita mau mengembangkan media kartun 3D gitu ya. Padahal sekolahnya nggak ada listrik. Kita salah mengembangkan enggak? Salah. Makanya untuk itu kita perlu yang namanya analisis sarana dan prasarana. Kita tidak boleh memaksakan suatu media di mana sekolah tersebut sarana dan prasarananya tidak ada. Tujuan kita tadi untuk membuat media adalah untuk membantu penyampaian materi secara jelas, mencapai capaian tujuan pembelajaran yang baik, yang optimal, efektif dan efisien. Maka tidak boleh dipaksakan. Berarti yang terakhir ini yaitu menentukan jenis media. Nanti baik non digital, mau bentuknya poster boleh, bentuknya komik boleh, bentuknya alat peraga boleh, bentuknya media pembelajaran interaktif boleh, bentuknya e-learning boleh, seperti itu. Tetapi harus berdasarkan analisis yang sudah ditetapkan tadi. Nah, itu suatu kesatuan yang menjadi satu bagaimana analisis kebutuhan suatu media pembelajaran itu dilakukan. Nah, ini setelah kita membuat semuanya, setelah kita analisis semuanya, yang tahap berikutnya yaitu merancang, mendesain, atau membuat naskahnya. Kalau misalnya video, membuat storyboardnya, kemudian dibuat blueprintnya secara kasar dulu, nanti setelah itu divalidasi baru kita masuk ke tahap pengembangan atau tahap desain, pembuatan desain media. Seperti itu. Sekarang Ibu punya studi kasus, ada 4 studi kasus yang harus kalian pecahkan. Nanti kelompoknya dibagi sesuai dengan 4 studi kasus tersebut. Jadi nanti ini anak-anak ini, mahasiswa saya ini yang saya cintai, saya banggakan, nanti kita berubah menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Silakan nanti berkelompok berdiskusi terkait dengan studi kasus yang ada, dilakukan analisis kebutuhan media. Kemudian mulai dari tahap yang identifikasi masalah sampai dengan penentuan desain media pembelajaran. Oke, silakan berkelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya belum? Sudah. Ini Ibu akan membagikan masing-masing kelompok dengan studi kasus. Selain lewat paper, di dalam monitor juga sudah ada. Kemudian itu bisa ada scan barcode untuk mengetahui studi kasus. Bisa juga untuk di scan dan bisa dilihat studi kasusnya. Masing-masing kelompok nanti menganalisis kebutuhan media yang ada dalam studi kasus tersebut. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam melakukan analisis kebutuhan tadi ada berapa tahap itu harus dilakukan. 6 tahap ini sampai dengan membuat perancangan media berarti 7 itu harus dilakukan semuanya. Oke, dipahami? Oke, silakan dimulai dari sekarang, waktunya kurang lebih 15 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Oke, waktunya habis untuk diskusinya.
sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa hasil diskusi dari kelompok tersebut. Nanti setelah diskusi analisis kebutuhan, disampaikan juga blueprintnya atau storyboardnya terkait dengan desain yang telah atau akan dirancang untuk pengembangan media tersebut. Oke, masing-masing kelompok sudah siap? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Kelompok pertama sudah siap? Oke, sekarang silakan untuk mempersiapkan diri kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pada studi kasus yang pertama terkait tentang media yang salah sasaran di kelas kedua sekolah dasar. Nah, di mana kita akan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu sesuai dengan tahapan dari analisis kebutuhan. Boleh di next? Nah, untuk identifikasi permasalahan dalam pembelajaran itu yang pertama itu adalah materi yang disajikan itu bertekstual dan juga abstrak di mata ataupun di peserta didik kelas 2. Dan kemudian yang kedua itu adalah keterlibatan peserta didik ketika belajar itu rendah karena memang media yang digunakan oleh guru itu masih bersifat tidak sesuai dengan gaya belajarnya yang dimana visual dan juga kinestetik. Oke teman-teman, yang kedua itu ada analisis kebutuhan media pembelajarnya. Nah tadi kita ketahui profil siswanya itu ada 30 anak, kemudian usianya 7 sampai 8 tahun, kemudian ada dominannya itu ada di visual dan kinestetik. Selanjutnya itu kita analisis di sarananya itu ada LCD, ada laptop, ada kartu angka dan juga ada benda konkret. Nah, untuk kondisi internetnya itu termasuk yang stabil, teman-teman. Nah, jadi memungkinkan kita itu menyediakan materi multimedia yang sederhana. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu para murid ini bisa menguasai penjumlahan dan pengurangan 2 angka secara prosedural dan juga bermakna. Nah, selanjutnya adalah faktor yang harus kita pertimbangkan, teman-teman. Untuk faktor yang kita pertimbangkan, yang pertama adalah perkembangan kognitifnya, yaitu karena mereka masih di usia 7 dan 8 tahun, maka di situ mereka harus pembelajaran yang konkret, operasional, dan di sini butuh manipulatif yang nyata. Setelah itu, gaya belajarnya apa? Gaya belajar yang bisa kita gunain itu visual dan kinestetik. Gambarnya itu harus besar dan juga aktivitasnya itu berupa fisik juga. Terus kemudian faktor yang selanjutnya itu sarana dan prasarananya. Kalau misal tadi LCD-nya sudah ada, laptopnya sudah ada, internetnya sudah ada, maka dukungan multimedia di sekolah itu sudah tersedia dan bisa diaplikasikan tapi masih dalam konteks yang sederhana. Baik, selanjutnya itu adalah rekomendasi media yang dipilih. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi media yang terpilih. Yang pertama itu ada manipulatif konkret, yaitu koin mainan, blok angka untuk eksplorasi. Kemudian ada kartu angka dan kartu sosial bergambar atau flashcard visual. Nah, di kelompok kita memilih media kartu angka dan kartu soal bergambar. Kemudian untuk rekomendasi media selanjutnya yaitu adalah aktivitas kinestetik, yaitu permainan pasang jumlah dan gerak tubuh saat menghitung. Kemudian ada slide multimedia ringkas, yaitu visual besar, sedikit teks dan animasi yang sederhana untuk bisa dicerna oleh anak-anak kecil. Berikut ini adalah desain visualnya terkait dengan flashcard. Yang pertama itu terkait dengan penjumlahan. Ini ada contohnya. Di bagian kiri itu bisa menjadi bagian depannya, kemudian yang kanan bisa di belakangnya. Nah, mungkin kita lihat salah satu ya. Bisa stop dulu di kartu soal 4 ini, ada penjumlahan. Ibu membuat 56 kue donat, Bibi membuat 28 kue bolu. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, itu nanti murid-murid itu bisa menebak terlebih dahulu 56 ditambah 28 itu berapa. Kemudian bisa mengecek jawabannya itu di belakangnya. Ternyata jawaban yang benar adalah 84. Oke, baik teman-teman, itu dia hasil presentasi ataupun hasil diskusi yang kami bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan? Siap, saya izin bertanya. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abimanyu. Sebelumnya juga sangat bagus pendapat dari kelompok 1, di mana kelompok ini merupakan
salah satu kelompok yang menginisiasi flashcard berdasarkan studi kasus yang sudah diberikan. Nah, di sini saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa flashcard ini sangat cocok untuk anak yang aktif, khususnya di kinestetik dan visual. Nah, tapi saya izin bertanya, kira-kira dari seluruh rekomendasi media yang teman-teman sampaikan tadi, kenapa flashcard menjadi hal yang paling kalian sorot? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Bim. Jadi untuk alasan kami memilih flashcard itu, yang pertama tadi untuk kebutuhan visual itu sudah terpenuhi, kemudian dengan juga kinestetik juga sudah terpenuhi. Nah, kemudian ada alasan lainnya yaitu flashcard ini termasuk media pembelajaran yang sederhana. Kemudian jadinya guru itu bisa lebih efektif dan efisien untuk merancang media pembelajarannya. Baik, tadi selain visual juga, kenapa kita memilih flashcard itu karena ketika peserta didik itu menggunakan flashcard, dia tidak hanya menggunakan gaya belajar visual aja, tetapi dia akan memadukan gaya belajar visual dan juga kinestetik. Karena nanti di flashcardnya ini nanti akan meminta peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti mereka akan dilibatkan. Jadi tadi permasalahan yang keterlibatan rendah itu bisa diatasi dengan hal itu. Terima kasih. Mungkin bisa terjawab? Sangat keren dan sangat menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, semua kelompok sudah presentasi? Sudah. Oke, ini ada kuis. Nanti adik-adik semuanya bisa scan barcode ini. Nah, nanti akan muncul link untuk menuju kuis itu. Nanti silakan diikuti, ada beberapa soal, kurang lebih 10 soal terkait dengan materi analisis kebutuhan yang kita lakukan. Oke, silakan di-scan kuis yang ada. Oke, selamat kepada hasil kuis yang telah dilaksanakan. Juara 1, siapa? Rahmat Brian. Kita beri tepuk tangan pada Rahmat Brian. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan Mbak Dia untuk menyimpulkan materi atau pelajaran yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai proses perancangan media pembelajaran, yaitu ada 8. Yang pertama itu ada identifikasi masalah untuk mengetahui ada apa sih kendala yang ditemukan dalam kelas. Lalu yang kedua itu ada analisis tujuan pembelajaran untuk menentukan kompetensi akhir yang dituju. Lalu yang ketiga ada analisis peserta didik, yaitu untuk menganalisis karakteristik siswa. Dan yang keempat ada analisis materi untuk mengukur kedalaman dan cakupan konten yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kelima itu ada analisis lingkungan belajar mengenai konteks kelasnya, sarananya, aksesibilitas bagi semua siswanya. Yang keenam ini ada analisis sarana dan prasarana untuk memilih media yang paling sesuai. Dan yang ketujuh ini menentukan jenis media yang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Yang terakhir ini yaitu perancangan media pembelajaran. Oke, betul dan tepat sekali apa yang kita pelajari hari ini. Itulah beberapa ya tahapan-tahapan dari analisis kebutuhan pengembangan media. Untuk pertemuan ke depan atau pertemuan minggu depan, minggu kelima, jangan lupa kita akan mempelajari terkait dengan mengembangkan suatu desain media pembelajaran dari hasil analisis kebutuhan. Adik-adik nanti bisa mempelajari materinya dulu dengan membuka buku Molenda terkait dengan desain interaksional maupun desain pengembangan media pembelajaran. Di situ ada model ADI atau kita sering mengenalnya dengan analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum kita memasuki kelas. Oke, demikian untuk kelas pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik semuanya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran mata kuliah media pembelajaran, materi analisis kebutuhan media. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.